Hai guys, welcome back to Bersaiman. Masih bersama dengan saya Victor. Kita masih berada di dalam seri Bukti Kebenaran Alkitab. Dan di episode kali ini, kita mulai membahas mengenai bantahan-bantahan apa saja sih yang datang daripada orang-orang, terutama orang-orang non-Kristen, terhadap bukti kebenaran Alkitab. Mari kita bahas satu persatu. Ini adalah komentar yang paling banyak saya sering temui di dalam komentar video-video saya. Dan setiap kali saya bertanya kepada mereka, memang apa buktinya? Tidak ada satupun yang bisa membalas. Pokoknya, menurut mereka, mau ada ataupun tidak ada buktinya, Alkitab itu pasti sudah direvisi. Nah, mari sekarang kita bahas. Pertama-tama, kita perlu tahu bahwa Kitab Perjanjian Lama ditulis sekitar 1400 sampai dengan 400 tahun sebelum Masehi. Sedangkan Kitab Perjanjian Baru ditulis sekitar 40 sampai dengan 90 tahun Masehi. Dan seperti yang kita sudah bahas juga di video-video sebelumnya, bahwa naskah asli daripada kitab-kitab ini sampai dengan sekarang belum ditemukan. Yang kita miliki sampai dengan saat ini adalah kopi daripada salinan naskah originalnya, atau yang lebih dikenal sebagai manuskrip. Kita tahu bahwa kitab itu adalah inerrant, ataupun tidak bercacat. Namun, ini berlaku pada naskah aslinya. Untuk manuskrip yang disalin dan juga dikopi oleh para scribes, tentu tidaklah sempurna. Selama ratusan tahun, ada perbedaan-perbedaan minor yang muncul pada salinan Alkitab. Hampir semuanya ini adalah perbedaan dalam hal penyebutan ataupun pelafalannya saja. Semisalnya, saya ambil contoh dari Matius 3 ayat ke-5. Ada beberapa manuskrip yang menuliskan seperti ini. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem. Sedangkan manuskrip lainnya menuliskan, maka datanglah kepadanya penduduk Yerusalem. Ada juga yang berupa kata yang terbalik. Semisalkan, ada di salah satu manuskrip menuliskan Yesus Kristus, dan di manuskrip lainnya menuliskan Kristus Yesus. Lalu ada pula yang berupa huruf yang hilang dalam sebuah kalimat yang sebenarnya mudah diidentifikasi, seperti misalkan pertobatan dan pertobatan. Pada kesimpulannya, sekitar 99% daripada isi Alkitab itu sudah tidak dipertanyakan lagi dan bisa dipastikan isinya. Hanya 1% yang masih dipertanyakan, dan itu pun tidak berhubungan dengan doktrin pengajaran. Artinya sama sekali tidak mempengaruhi doktrin yang sudah ada. Dan buat teman-teman yang pengen tahu ataupun mempelajari hal ini lebih lanjut, bisa search sendiri di Google dengan keywordnya adalah textual variant. Ataupun buat teman-teman yang pengen tahu sebenarnya ada textual variant apa saja sih di dalam Kitab Perjanjian Baru, bisa klik link yang saya sertakan di kolom deskripsi. Semua ahli dokumen kuno yang objektif pasti akan setuju bahwa dokumen Alkitab ini terjaga dengan baik selama ratusan tahun. Dan ini bisa dibuktikan dengan membandingkan dokumen Alkitab yang datang dari abad ke-14, di mana isinya itu hampir identikal sama dengan dokumen Alkitab yang datang dari abad ke-3. Dan salah satu buktinya adalah Dead Sea Scroll. Jadi, kalau teman-teman masih berpikir bahwa Alkitab itu direvisi lah, diedit lah, atau apapun itu, yuk sama-sama kita lihat faktanya, dan kalaupun kalian masih berpikir demikian, silakan tunjukkan buktinya. Pertama, karena saya bukanlah Tuhan, tentu saya bisa berspekulasi di sini. Tapi kemungkinannya, salah satu alasannya adalah kemungkinan besar karena firman-Nya itu lebih baik dijaga dalam bentuk salinan daripada naskah aslinya. Bagaimana mungkin? Nah, sekarang coba bayangkan, apabila semua dokumen Alkitab itu berada di tangan satu orang, maka akan sangat mudah untuk satu orang tersebut merubah dan juga memanipulasi isi daripada Alkitab, bukan? Nah, apabila salinan Alkitab itu tersebar ke seluruh dunia, maka sangat tidak mungkin untuk satu orang pribadi ataupun satu orang pendeta bahkan merubah isi daripada firman Tuhan. Dan seperti yang kita sudah bahas di video-video sebelumnya, bahwa proses rekonstruksi Alkitab ini bisa dilakukan dengan mudah berkat daripada manuskrip-manuskrip ini. Jadi, ironisnya memang, tidak memiliki naskah asli itu justru lebih baik daripada memilikinya. Nah, untuk teman-teman yang punya pemikiran seperti ini, saya sudah pernah buat video sebelumnya mengenai hal ini. Jadi bisa klik link di atas ya. Jadi karena mukjizat itu mungkin untuk terjadi, maka kita melihat tidak ada masalah dengan dokumen Alkitab. Hal ini juga pernah dikatakan oleh seorang skeptis yang terkenal yang bernama David Hume, di mana dia mengatakan bagaimana kita bisa mempercayai Alkitab kalau yang nulis juga orang Kristen. Betul bahwa dokumen Perjanjian Baru itu ditulis oleh orang Kristen dan mungkin juga bias. Tapi ini bukan berarti bahwa mereka melebih-lebihkan ataupun berbohong. Justru sebaliknya, justru inilah yang mungkin bisa membuat mereka menuliskan dengan lebih akurat. Hal pertama yang perlu kita tanyakan adalah kenapa para penulis Alkitab ini berubah menjadi orang Kristen? Karena pada dasarnya,
Mereka ini dari kecil sudah memiliki kepercayaan serta tradisinya masing-masing. Lalu, pada suatu titik, mereka meninggalkan semuanya itu demi kepercayaan baru ini. Kenapa? Banyak yang berspekulasi bahwa, oh mungkin saja para penulis perjanjian baru ingin menuliskan hal ini demi untuk mendapatkan kekuatan serta power. Namun, apakah ini benar? Justru tidak sama sekali. Bahkan dengan menuliskan kitab perjanjian baru, mereka meresikokan hidupnya sendiri dengan dieksekusi, dipersekusi, ataupun juga disiksa. Dan ini terbukti bahwa hampir seluruh penulis perjanjian baru itu mati dieksekusi, kecuali Yohanes. Sebaliknya, pertanyaan kedua yang perlu kita tanyakan adalah, apakah motif yang paling mungkin untuk para penulis Alkitab ini menuliskan kitab perjanjian baru kalau memang cerita mengenai kebangkitan Yesus itu tidaklah benar? Tidak ada sama sekali. Satu-satunya alasan kenapa mereka mau menuliskan hal ini adalah karena mereka menyaksikan secara langsung peristiwa tersebut dan percaya sepenuhnya. Sehingga akhirnya mereka rela untuk meninggalkan kepercayaan serta tradisi mereka yang lama, yaitu adalah Yudaisme, dan rela untuk meresikokan hidupnya demi menuliskan kitab perjanjian baru. Ini sama sekali tidak masuk akal. Seorang dokter tetap bisa memberikan diagnosa yang objektif kepada pasiennya, walaupun ia memiliki hubungan yang erat dengan pasiennya, bukan? Justru bahkan sebaliknya, karena hubungan yang dekat dengan pasiennya, ini memungkinkan dia untuk memberikan pemeriksaan dan juga diagnosa yang jauh lebih akurat. Atau mungkin kalau kita ambil contoh yang lain, kita tahu bahwa semua buku itu ditulis untuk suatu tujuan tertentu, dan setiap penulisnya memiliki kepercayaan tertentu. Tapi, ini bukan berarti bahwa semua isi daripada buku itu salah ataupun tidak memiliki elemen objektif sama sekali, bukan? Ironisnya, orang-orang yang berkata bahwa dokumen perjanjian baru itu bias, tidak objektif, tidak bisa dipercaya, justru adalah orang-orang yang memiliki biasnya tersendiri. Dan biasanya, orang-orang ini berkata demikian bukan karena mereka telah melakukan investigasi terhadap dokumen perjanjian baru ataupun telah melakukan penelitian ilmiah. Tidak sama sekali. Mereka mengatakan ini karena ini datang daripada bias yang muncul daripada kepercayaan mereka. Oke guys, jadi tadi adalah beberapa bantahan-bantahan yang paling sering muncul terkait dengan Alkitab. Dan kalau teman-teman punya pertanyaan-pertanyaan lainnya, silahkan masukkan di kolom komentar di bawah ini. Dan jangan lupa juga like video ini kalau kalian suka, jangan lupa juga share ke teman-teman semua, serta subscribe dan nyalakan loncengnya ya, supaya kalian gak ketinggalan video-video selanjutnya. So, sekian dulu episode kali ini, see you in another video, God bless!